the pages from the web server. Halo sobat, kembali lagi bersama saya. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul iBoy. Film ini menceritakan tentang seorang hacker berusia remaja yang bisa meretas sistem hanya dengan pikirannya saja dan tanpa menggunakan satu alat pun. Lazimnya kan yang disebut hacker adalah mereka yang menggunakan berbagai alat, sistem pengoperasian komputer dan sebagainya untuk meretas. Namun, hacker satu ini hanya menggunakan pikirannya saja untuk meretas suatu keamanan sistem. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita simak. Film diawali oleh seorang remaja bernama Tom yang sedang bermain game dengan laptopnya. Kemudian, saat akan tiba di sekolah, dia dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Danny untuk sekedar berbincang bersama. Setelah sampai di kelasnya, perhatian Tom tertuju pada seorang gadis yang bernama Lucy. Hingga saat gurunya bertanya tentang materi yang dijelaskan, Tom pun kebingungan. Tom. Saat akan pulang sekolah, Lucy mengajak Tom untuk bertemu, hingga Tom merasa gundah gulana karenanya. Are you questioning my academic prowess? Tom tinggal di rumahnya bersama neneknya yang bernama Nenny. Nenny yang suka membuat novel ingin Tom mendengar karyanya. Saat Nenny membacakan novel buatannya, Tom merasa tak tertarik lalu pergi dari neneknya itu. Dan lalu dia bermaksud menuju ke kediaman Lucy. Jesus, I'm going. Ketika tiba di rumah Lucy, Tom pun bertemu dengan segerombolan orang bertopeng yang sedang memperkosa Lucy. Tom lalu dikejar oleh kawanan penjahat itu. Tom pun mencoba lari dan berusaha menelpon seseorang dengan teleponnya. Namun, salah satu penjahat itu membawa pistol dan berhasil menembak Tom tepat di kepalanya. Beralih pada scene selanjutnya, saat Tom baru sadar dari pingsannya, dia mendapati dirinya sudah ada di rumah sakit. Dan lalu, dokter menjelaskan bahwa Tom tertembak di kepala. Namun, peluru yang mengenainya ternyata tertahan oleh handphone yang dipakai Tom tadi. Sehingga, serpihan handphone itu masuk ke jaringan otak Tom dan tak bisa dikeluarkan. Hope so. Fragments here and here must been out for nearly 10 days, Tom. Bukannya mendapat suatu penyakit yang berbahaya karena serpihan handphone yang tertahan di otaknya, Tom malah mendapatkan suatu kemampuan unik yang dapat membuatnya bisa melihat dan mendengar semua lalu lintas jaringan internet, telepon, radio, benda apapun yang berkaitan dengan elektronik. Dan uniknya lagi, semua lalu lintas jaringan tersebut bisa dilihat Tom dengan bentuk hologram yang cukup menarik. Tom yang tak terbiasa dengan kemampuannya yang unik itu pun lalu pingsan karenanya. Saat sadar, Tom lalu mengunjungi Lucy untuk meminta maaf karena dia tak bisa menyelamatkannya. Dan ketika akan berangkat sekolah bersama Danny, kemampuan unik Tom pun muncul kembali dan membuatnya bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh semua temannya dengan teleponnya masing-masing. Setibanya di sekolah, Tom lalu mencoba meretas telepon Eugene. Dan karena itulah, Tom menemukan video pemerkosaan Lucy. Dan Tom pun menyadari bahwa orang yang telah memerkosa Lucy adalah Eugene dan teman-temannya sendiri. Pada malam harinya, teman-teman Tom mengadakan sebuah acara pesta bersama. Tom yang menyadari bahwa Eugene lah yang telah memerkosa Lucy, ia pun mencoba menghampiri Eugene, hingga hampir terjadi perkelahian di sana. Danny pun lalu memisahkan mereka berdua. At Lucy's. When are you gonna get it for you? Tom, I can't always be there, you know. Setibanya di rumah, Tom lalu mempelajari teknik hacking atau meretas dari internet hanya dengan pikirannya saja. Setelah mempelajari dan menguasainya, Tom lalu mencoba meretas handphone Eugene yang akan bertransaksi narkoba bersama Katz. Katz di sini merupakan pemimpin dari geng si Eugene ini.
Katz yang berada di mobil dan mendengarkan radio. Dengan keahliannya, Tom pun meretas radio di mobil Katz dan mengganti frekuensi radio di mobil Katz secara acak, hingga Katz pun merasa kesal karenanya. Malam harinya, Tom mencoba meretas dan menjahili semua pelaku pemerkosaan Lucy, yang tak lain adalah teman sekelasnya sendiri. Dan ketika ada sebuah presentasi di sekolah oleh guru mereka, video yang Tom ambil dari laptop Cass yang berisi tentang video Cass yang sedang bercolai ria, kemudian ia tayangkan di proyektor sekolah. Suasana pun heboh dan Cass pergi dari sana. Dia pun menceritakan hal tersebut pada Lucy dan membuat Lucy tersenyum. Tapi di balik itu, Tom ternyata juga sedang menggunakan pikirannya untuk saling berkirim pesan bersama Lucy. Namun, ia mengaku dirinya bernama iBoy, dan Lucy tak menyadari itu. Saat pagi tiba, Tom dan Lucy duduk bersama di pinggir sungai. Mereka pun membicarakan segala hal, dan tanpa sadar, ternyata sudah sehari penuh mereka bersenang-senang bersama. Saat akan kembali ke rumahnya masing-masing, Lucy dan Tom dicegat oleh Eugene dan teman-temannya. Yeah? Heard about what? Namun, tiba-tiba, Tom meneror mereka dengan mengirim pesan secara bersamaan. Saat mereka keheranan dengan pesan itu, Tom dan Lucy pun pergi dari sana. Saat Eugene dan temannya menaiki sebuah mobil, Tom meretas mobil mereka dan membuat mobil itu terkunci, lalu Tom membuat mesin mendorong keras hingga berasap. Melalui radio mobil, Tom memaksa mereka mengatakan dalang dari pemerkosaan Lucy. Karena merasa terpaksa, Cass pun lalu mengatakan bahwa Katz lah yang menyuruh mereka. Tom lalu melacak keberadaan Katz dan mendatangi kediamannya. Lalu menghancurkan semua benda elektronik di sana hanya dengan pikirannya saja. Kemudian, dia mengambil setumpuk narkoba dari tempat itu, dan Tom pun menghilangkan semua uang Katz di rekening miliknya. Dan lalu, Tom membungkus narkoba tadi dalam kemasan kecil untuk menjebak Eugene dan teman-temannya. Kemudian, ia memberitahukan pada polisi lokasi Eugene dan teman-temannya itu. Sehingga, polisi pun menangkap mereka semua dengan barang bukti narkoba tadi. Namun ternyata, masih ada satu pemimpin lagi yang pangkatnya lebih tinggi daripada Katz, yaitu Elman. Namun, Tom masih belum tahu identitas sebenarnya dari Elman ini. Elman lalu melalui Katz memerintahkan semua anggota gengnya untuk merampas semua barang elektronik di lingkungan sekitar mereka, termasuk semua barang milik Tom dan neneknya, untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah meretas rekening Katz. Tom yang kesal, kemudian ia mencoba meretas telepon Katz dan mendapati Katz akan bertransaksi narkoba. Tom lalu mencoba melacak keberadaan Katz dengan melacak HP Katz. Namun, Katz ternyata sudah membuang teleponnya pada bak sampah. Tak kehabisan akal, Tom lalu mencoba melacak Katz melalui satelit dan Tom pun menemukan lokasi Katz. Di scene lain, menunjukkan nenek Tom yang sedang bertemu dengan Danny. Nenek Tom pun meminta Danny untuk mengawasi Tom, karena dia merasa Tom akhir-akhir ini sedikit emosional. Danny pun mengiyakan keinginannya. Beralih pada Tom kembali, kemudian Tom menemukan sejumlah narkoba di sana dan membakar narkoba itu. Namun, tanpa disadari,
ternyata Tom sudah dijebak oleh Katz dan teman-temannya. Mereka pun menghajar Tom. Saat sudah terdesak, Tom mencoba mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi untuk mengacaukan pendengaran mereka. Saat mereka lengah, Tom pun berhasil lari dari sana. Namun, ia pingsan karena hal tadi. Saat bangun, Tom lalu tergesa-gesa menuju sekolahnya karena saat itu ada ujian sekolah. Namun, Tom telat mengikuti ujian tersebut. Saat keluar dari sana, Tom dan Lucy pun melihat Cass yang meninggal karena gantung diri. Tom mencoba bertanya pada Danny siapa yang membunuh Cass. Danny mengatakan bahwa hacker iBoy lah yang menyebabkan itu terjadi. Tom pun merasa bersalah karenanya. Dan karena itu, Tom mendatangi dokter yang mengoperasi kepalanya untuk mengeluarkan serpihan handphone yang masih ada di kepalanya. Namun, dokter itu mengatakan itu tak bisa dilakukan, mengingat serpihan itu tertanam jauh di otak Tom dan akan mengakibatkan masalah serius jika serpihan itu berusaha diambil kembali. Saat kembali ke rumah, Katz, Elman, dan anggota gengnya ternyata sudah ada di rumah Tom. Dan Elman ternyata sudah tahu bahwa iBoy sebenarnya adalah Tom. Dan yang memberitahukan hal itu pada Elman tak lain adalah sahabat Tom sendiri, yaitu Danny. Elman lalu memaksa Tom memasukkan sejumlah uang pada rekeningnya. Dan jika dia tak mau, maka Lucy akan ia bunuh. Karena Elman menggunakan sebuah teknologi yang dapat mengacaukan penglihatan Tom, Tom pun tak bisa melihat wajah Elman. Why, Tom? You're a special kid. Di sisi lain, Eugene dan teman-temannya yang telah dikeluarkan dari penjara oleh Elman mencoba untuk membunuh Lucy. Namun, tiba-tiba polisi datang dan mereka bersembunyi. Saat polisi sudah keluar dari sana, keadaan pun berbalik karena sekarang Lucy lah yang memegang pistolnya. Namun, Lucy tak menembak mereka bertiga. Saat Lucy akan keluar dari sana, tiba-tiba Elman dan Katz juga tiba di sana dengan membawa Tom. Saat Elman memaksa Tom untuk mengisi uang di rekeningnya kembali, dengan kemampuannya, Tom malah meledakkan handphone Elman dan semua handphone orang yang ada di sana. If I gave you the option to walk away, would you take it? Elman berusaha lari dan dikejar oleh Tom, tapi ternyata Elman berhasil melumpuhkan Tom. Namun seketika, Lucy datang dan menembak Elman. Akan tetapi, Elman mampu menahan tembakan dan menghajar Lucy. Dan karena itu, Tom kemudian menjadi marah. Tiba-tiba, dia mengeluarkan listrik bertegangan tinggi untuk melumpuhkan Elman. Dan Elman pun berhasil dikalahkan. Di scene akhir, Tom dan Lucy bersama di atas gedung. Dan ya, mereka pun saling, kalian lihat sendirilah. Trying to say I'm sorry. Alright. Dan film pun berakhir. So, are you gonna stick? And you, Gimana nih menurut kalian filmnya? Bagi saya cukup menarik, karena ya bisa kita bayangkan, kita bayangin nih, otak kita tiba-tiba ketusuk mesin handphone. Bukannya menjadi hacker, yang ada nanti kita malah jadi almarhum. Ya, gue ngomong apa ya? Ya udahlah, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Jangan lupa juga untuk share video ini. Terima kasih dan matur sekalangkong.